Gus. Apa? Mau tanya Gus. Tanya apa? Mau tanya buat anak-anak muda sekarang Gus. Pertanyaan saya tuh yang pertama gini Gus. Dia apa? tuh gak mau ibadah dan gak mau sholat, tapi dia membantu orang-orang itu gimana Gus menurut Gusnya? Suka membantu orang. Iya. Terus pertanyaan kedua, sekarang tuh orang ahli ibadah tapi juga maksiat, gimana Gus menurut jenengan? Orangnya tuh ahli ibadah Gus. Oke. Gimana ya? Menurut jenengan gimana? Menurut saya sih tidak ada di antara semua itu yang Allah sukai. Intinya begitu. Allah tidak menyukai semua itu. Pertanyaan pertama kan tadi dia nggak mau beribadah. Nggak mau kan? Nggak mau beribadah, tetapi dia berbuat baik kepada sesama. Nah, pertanyaan kedua, dia ahli ibadah, tetapi dia juga maksiat jalan. Maksiatnya seperti apa contohnya? Ya kayak mabuk, terus banyak lah Gus intinya. Mabuk-mabukan gitu loh Gus. Jadi gini deh, dua-duanya itu tidak disukai oleh Tuhan, tidak disukai oleh Allah. Dulu kata Sayyidina Ali, sahabatnya Rasulullah pernah berkata begini, kelak di akhir zaman akan ada masanya di mana ada orang yang ahli ibadah tetapi dia juga ahli maksiat. Ada juga orang yang baik sama teman-temannya, sama orang lain baik, suka berbagi dan sebagainya, tetapi dia tidak mau menjalankan perintah Tuhan. Nah, di situ apa ya? Di situ Tuhan tidak menyukai. Itu kata Sayyidina Ali. Nah, maka dari situ, karena itu Islam itu al-Islamu nazifun, kan sering saya katakan Islam itu agama yang bersih. Terus Islam itu adalah agama yang lentur lah. Dan di dalam Islam itu diajarkan begini, Islam itu harus berketuhanan, paham ya, berketuhanan, tetapi juga berkemanusiaan. Itu maksudnya begini, di dalam agama Islam itu harus berjalan imbang. Berarti harus seimbang gitu Gus. Iya, dan seperti ini, apa ya namanya, apa sih, lupa saya itu namanya, astagfirullahaladzim. Jadi lah ini, beragama itu harus hablu minallah dan hablu minannas, ya. Iya Gus. Hablu minallah dan hablu minannas. Hablu minallah itu kita harus bertuhan, kita harus mencintai Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Hablu minallah dan hablu minannas. Jadi kita harus vertikal dan kita harus horizontal, begitu loh. Jadi kita harus baik sama Allah, kita mencintai Allah, tapi kita harus mencintai makhluknya. Nah, kalau misalkan contoh, kita mencintai Allah tetapi kita tidak mencintai makhluk, nah kan sama saja itu, ini bohong. Atau sebaliknya, kita mencintai makhluk tetapi tidak mencintai Allah, maka Allah akan berkata begini, kamu itu gimana, gila atau gimana? Mereka yang kamu cintai itu ciptaanku, kamu mencintai ciptaanku tetapi kok melupakanku, kan berarti orang sinting ini, kan begitu. Artinya kedua pertanyaanmu itu tidak disukai oleh Tuhan, artinya itu tidak benar semua. Bagaimana caranya? Yang benar adalah hablu minallah dan hablu minannas. Kita harus mencintai Allah, kita taat kepada Allah, kita ikuti perintahnya Allah, dan kita harus mencintai sesama manusia, semua makhluknya Allah kita harus mencintai. Kita harus peduli semua makhluknya Allah.
jangan asal-asalan begitu loh Dek. Oh gitu ya Gus ya. Iya, paham nggak? Rodok Gus. Rodok. Ya itu paham betul-betul lah, intinya kita ya beribadah, kita ya harus berbaik kepada sesama. Oh gitu. Gitu, jangan kita sholat tetapi kita di rumah sholat, di luar rumah kita zina, ya nggak boleh, mabuk. Nah, di depan orang tua kita puasa Ramadan nih, tetapi di belakang dapur kita makan sembunyi-sembunyi. Kamu pernah nggak? Pernah Gus. Nah kayak gitu itu nggak baik. Karena apa? Kamu peduli sama orang tuamu, tapi kamu tidak peduli dengan siapa yang menciptakanmu. Kamu mencintai orang tuamu, tetapi kamu tidak mencintai Tuhanmu. Nah ini kan salah. Iya Gus. Paham? Paham Gus. Nah itu. Ayo kita live. Ini udah Gus. Langsung pembukaan Gus. Tuh toh. Asem tenan bocah iki. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakraludaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al Fakir. Di sini saya bersama Cute. Saya masih ada di sekitar kampungnya Mbah Jingkat. Ini saya di samping rumahnya, ini rumahnya. Nanti kita ke situ lagi. Saya lihat tadi motornya anaknya belum ada ya? Belum. Nah berarti kan belum pulang. Anaknya nakal banget ya, bandel ya. Nah ya itulah, kalau orang tua jauh dari agama, tidak ngerti agama, tidak ngerti ilmu, anak kita akan jadi apa? Maka kalau pengen punya anak yang soleh dan solehah, perbaiki diri kita terlebih dahulu, maka niscaya anak kita akan mengikuti kita. Terkadang ada juga orang yang orang tuanya soleh, solehah, taat, tapi anaknya blangsat, nyungsap dan sebagainya. Ada juga, maka dari situ kita memperbaiki sedemikian rupa untuk diri kita, maka kita akan bisa mengajarkan moral dan akhlak kepada anak-anak kita. Seperti itu. Kita sholawat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khumsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtadha wa benahuma wa Fatimah. Lanjut. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi khairullah Nuril Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi khairullah Nuril Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Oke, kita ini ya apa namanya, ke tempatnya Mbah Jingkat. Ingat sahabat-sahabat, tanggal 25, 26, 27, 28 bulan Desember saya ada di Malaysia bersama anak istri saya, bersama Umi dan tim. Kalian bagi teman-teman yang di Malaysia pengen ketemu sama saya, konsultasi berobat, mau belajar ilmu hikmah, bisa menghubungi admin, nomornya ada di bawah sini. Ingat, saya tidak pernah menyebarkan nomor pribadi saya, tidak pernah menyebarkan KTP saya tidak punya Facebook maupun inbox. Semua itu penipuan. Kemana orangnya? Lanun. Oh, nggih. Dereng dugi.
putranya. Terus kita tunggu aja ya. Berarti cari bunganya jauh toh Mbah? Iya, mboten patek adoh ngoten lare kados ngoten lho. Nek Mbah Kakung anu iki teng Lingkeng anu nata tempate kan. Mbah Jenggot ini kemana? Nata tempat. Oh. Sentong. Oh, iya Sentong ya namanya. Kita... Iki larine anu kula beli riyin. Oh, di telepon. Oh iya. Halo. Kena boleh kali. Ya ampun. Jadi tutup nenek mendem. Kita mulai. Engko ora pengen cacung kok iki. Ya. Kendang cepat. Nanti kau balik kembangin. Iya. Hati-hati. Jemput. Anu iki ada bekas. Nggih. Kurang tasrin Mas nih. Nggih. Kopi saya minum ya. Monggo Ki. Gelasnya. Sampun dalemin jenengan ngoten niku sampai sini berapa jam? 6 jam. Perjalanan 6 jam. Soalnya saya juga tinggal di Purwakarta. Lewat tol sih. Pakai lewat tol. Sekarang itu enak, Bu, Mbah. Ya semenjak pemerintah dipegang pemimpinnya dipegang Pak Jokowi ini serba dipermudah. Akses jalan mudah, enak. Jalannya lumayan nyaman. Terus mencari ekonomi juga bagi saya itu mudah juga. Dulu saya itu pernah kerja jadi kuli bangunan, terus jadi sales pernah. Napa nggih? Nggih. Nah, terus alhamdulillah sekarang pekerjaan saya bisnis. Saya bisnis. Apa itu bisnis? Saya bisnis ini, apa namanya itu, burung. Oh, ini. Walet. Iya, walet. Sing susuwe mahal itu. Iya, itu usaha walet gitu. Alon-alon soalnya masuk loh. Bulan telepon teleponnya bajingan nih. Kayak Bulan ngono. telepon teleponnya ae. Yang mau dikongkon, ku nek Ya aku wis ngomong wis dolan. saiki ndang lenggah nek ra lenggah nang. Gak aku arep metu aku. Tak omongi. Kowe nek sampe gak manut ambek ibu, ambek bapak, kita nana. Ku nek ambek mas nek diparingi mahar. Montormu ora tak ijone apik. Jare nyuwun sing apik. Ya mau dikono apa? Tenang, engko tak dol tak nggo tumbas sawah ora tak nggo mijoli motor kowe. Wis, Ndak kono mlebu. cangkem. Bocah ndablek mlebu ning kamar dolanan HP kono lho. Ya ini dinane kancaku kan lho. Nek memang rumah. Yo. Anak kayak gitu. Aduh. Kowe mau ora ge apa? Ya stabil aku kono ben ngono lho tata. Dik 15.000 entuk sak pira? Ngoten niku lho, Mas. Mami ditumbas nih jajan, Iya. gorengan apa kopi. Tuh kayak gitu tuh kadang jenengan ini enggak, Bu? Nolongso enggak, Bu? Nggih nek jenenge tiyang sepah, nek nakal niku nggih nongso Mas, kebangetan Mas, tapi pripun wae. Napa niku? Terkadang pernah punya pikiran enggak, Bu? Cilik digedhekke gede kok polahe kaya ngono kaya setan ngono iki pengene nak cara ngerti nak kaya ngono ki dipitas wae jaman cilik ngoten lho. Nggih, ngerti yo ngoten Mas, sosial. Tapi nggih
Niki kula syukuri soalnya ngeten bondone kula niki namung anak setunggal niku Mas. Dipun melih ajeng nakal kaya napa niku roh. Berarti anak cuma satu, Bu? Nggih. Nggih nakal setengah mati Mas. Ya sabar lah, Bu. Sabar aja. Nggih nek tiyang Jawa ngendikan kedah lembah manah. Tapi ning ati nelongso jane nek wong tuane lek berjuang ngoten niku pikire nggih pengine anake dadi wong nggih aja kaya bapake gak dadi pegawe nek anake dadi pegawe. Nah harapannya seperti itu. Karepe kula sekolah sampai tamatan sekolah apa? Tamat Mas nembe kelas kali STM. Oh masih sekolah STM. Oh Kucing pikir kula nek lulus buka-buka bengkel mobil napa motor. Iya. Kula. Pripun melih Mas disyukuri. Nggih. Kula tak anu apa niku nyeluk Mbah Kakung. Oh nggih. Ya ini kembangnya ini. Iya, kembangnya soleh Bu. Anaknya semula baru. Wes tak kon mlebu kamar lho. Kangkan awet mau urung mulai. Wes kembangnya diparingi iki lho wis. Aku tak anu ki toto-toto. Sampai mau jenis sapa lali? Apa Mbah? Jenenge sapa? Nama saya Widodo. Terus pacarmu jenenge sapa? Dia bukan pacar saya. Mantan. Mantan. Ya, mantan. Namanya bukan mantan. Namanya Dila Puspitasari. Nanti aku bilang mantan, dikira namanya mantan. Namanya Dila Puspitasari, nama saya Widodo. Wis entar ning kene ya. Ya, Tak itu lagi sik. ya. Susah ya kalau dukun, semua dukun budek kayak gini. Hah? Kayak gitu mau masa dikeplek Gus? Nggak tega saya. Nanti ada caranya sendiri, nggak usah dikeprek. Caranya ada. Sabar nih Mas. Oh iya. Asih Bu. Mbah asih toto-toto senton. Oh, masih tata-tata. Mbah Kakung. Lupaan ya, Mbak Kakung, suka lupa gitu. Nggih tanah yuswanipun sekitar 80 Mas, 80. Jenenge mau sapa lali? Hah? Jenenge lali. Alamak, aduh ki, pening kepala aing. Buanter Mas. Buanter pas ning kuping. Namaku Widodo. Ya. Siapa? Sapa Bu? Widodo. Widodo. Nah, pasem sih ngomong wedok itu nyambung. Pacare sapa pacare jenenge? Saya nggak punya pacar. Calon. Urung dadi pacare calon. Mantan. Mantan. Ya. Oh, sapa jenenge? Namanya Dila Puspitasari. Dila Puspitasari. Dila. Dila ngono tok gak apa-apa. Ya. Mbak Kakung. Ya wis. Tani ya. Ya. Ngene. Engko balik meneh iki engko. Wah, angel iki. Nggih. Udah sabar. Nggih. Sabar. Ngopeni Mbak Kakung nggih kula sabar. Apa meneh ngopeni anak lanang sing bagus dhewe niku. Pun to, nek mboten sabar. Nggih. Kadang kula inggih gadah pikiran Mas. Nek atak tinggal
sing kula pikiri Mbah Kakung. Nggih. Yes, pun. Kula sabar-sabarnya. Nggih. Mangke nek mbok menawa benjing nek pun lulus saged kerja temu judune Mas didongakne mugi-mugi sadar. Nggih. Kula. Ingatan iku lereme mboten ngamuk nek direh-reh. Siapa yang main remi, Mbah? Main remi? Wis napa mawon? Oh. Napa mawon? Bu, keresek kan yang di bu, keresek bu sendiri dia Ngoten niku lho lali. Cari apa? Keris. Keris. Nggih. Oh. Lali. Keris sendiri lupa taruh. Lho ciri ning jero ni sing dhuwur. Enggak tega aku kalau ngepret kayak gini. Nanti ada caranya lah. Saya kan cerdas. Ngoten niku, Mas. Iya. Wis gek nang kene. Pak, nalenggah. Sakne masih lek nunggu ket mau ngenteni anakmu wis gak balik-balik. Kongkon budal mendem maneh. Niku wae nek mboten ndang kula leremi ndang ajeng ditumbasne napa ngoten niku wis anu Mas. Budal melih ngoten. Budal melih. Gendang mrene Mbah Kakung. Hah? Aku tak neng mburi. Suwi men. Mburi ikare segak terus wis karuan lho. Gendang rama. Kita langsung aksi ya. Kita sadarkan mereka. Kita sadarkan mereka dengan cara saya. Ini cara yang unik dan lain dari yang lain. Ini ilmu ini belum pernah saya praktekkan ini. Dan teman-teman spiritual yang lain belum pernah mempraktekkan ini. Keresek ya, Mas. Dia kan budak ya. Dia budak. Kalau saya ngomong apa-apa dia nggak dengar. Tenang aja. Kita bisik-bisik aja ya. Wis rapat tak krungu Mas. Tua. Biarin dia ngomong sendiri, kita ngoceh sendiri aja sahabat-sahabat. Dia nggak dengar. Dia nggak dengar kita ngomong apa. Enggak syaratnya ngerti tak mau. Wis mbok siapne ta syarat-syaratnya mau. Siap, udah. Ya. Mbah, umurnya berapa? Apa? Umurnya berapa? Umur 80. 80. Gini 80. Ya, Oh, 80. Boleh kenalan, Mbah? Kenalan. oh iya. Ya, kenalan nggih. Ya. Namanya siapa? Jenenge sapa? Wong kene nek ngarani Mbah Jinggot. Mbah Jenggot. Nggih. Nama saya Widodo. Nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buang ilmunya ya sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku diapa niki? Aku kok apa nih Mas Dimas? Bu. Bu aku diapa nih Bu iki Bu? Bu Rena Bu. Anakmu kan yang di Bu. Mbah Kakung napa Mas? Mboten ngertos, saya nggak tahu. Nyapa lho? Ada Bu apa Bu Mas kabeh Bu? Hah? Loh. Aku diapa niki aduh.
Lah enten sing napakne. Sampe napakne lho. Dewa cuman salaman kali saya, cuman salaman sama Kok saya. Mbak Kakung terus ngeten iki? Aduh nggak tahu saya. Piye piye. Jenengan napakne. Buka jare. Iki lho, mrene le. Bapakmu lho koyo ngene lho. Apa? Apa lemes kabeh ki nyapa gitu. Tadi cuman salaman sama saya kok Mas. Nggak apa-apa kok. Ini nggak tahu. Tiba-tiba kayak gini. Gua apa nih? Saya enggak Mas, saya nggak tahu Mas. Aku gledakno bu aku bu. Gua apa nih ki Pak Bu? Anu, sendene. Gua apa nih kuwi? Saya nggak tahu Mas. Oh gatal-gatal raimu lho, gua apa nih kuwi? Aduh. Heh? Tadi cuma salaman saja sama saya. Salaman kaya sampe kayak gini gitu. Kamu piye? Ceritanya apa lho, Pak? Nyapa? Gua apa nih kuwi? Saya nggak ngapa-ngapain Mas. Nyapa? Ya ngaku wong gua apa nih? Santai lah Mas, santai. Santai-santai raimu gua apa nih kuwi? Hehehe. Tenang aja Mas, tenang, santai aja. Tamong Ini buat nyangkutnya Nyapa dari itu, Mas. itu. Tapi aja nganu. Lah yo, Mas, dijelasne dengarkan sik. dulu Sareh. Mas. Sareh, lungguh sik lenggah. Dah, duduk situ, duduk di situ. Nah, Pon jenengan jelasne wau bapak yang anak kula iki enten apa lho Mas iso kados ngeten iki. mohon maaf semuanya nggih. Terus terang, di sini nama saya aslinya Nur, bukan Widodo. Berarti sampai ini ngapusi mbujuki. Saya nggak pernah niat menipu. Tujuan awal saya ingin mengajak jenengan semua disadarkan, gitu loh. Bu, Sadar pripun Mas? umur suamimu 80 tahun, anakmu koyo ngene iki. Apa sampean ora mumet, Bu? Nek mumete ya mumet. Nah, sampean pengen nggak anakmu sadar? Pengen nggak suamimu sehat, sadar? Nah, begini Bu, maksud saya. Bu. Lek anake kula sadar kersane, nek kaya bapake kan sing pados sarta lho Mas. Boleh Insya Allah Bu, insya Allah Bu, ada jalan keluarnya Bu. Dengarkan semua, ya, dengarkan semuanya. Sampai napa? Niki mau. Saya buang ilmunya, ilmu hitamnya saya buang. Mohon maaf Bu, saya mohon maaf. Bukan berarti saya kurang ajar. Ini demi kebaikan jenengan semua, demi kebaikan jenengan semua. Jangan emosi dulu. Berarti orang nandur kok nyabut. Berarti orang nandur telo kok nyabut. Begini loh Bu, begini. Ingat Bu, tidak selamanya orang kuat itu akan kuat, gitu loh Bu. Tidak selamanya. Jenengan melihat anakmu masih kuat, suamimu masih kuat saat ini. Kelak belum tentu Bu. Kalau sampean kita semua menginginkan punya anak yang benar, harus diperbaiki dari bibitnya. Kalau bibitnya tidak benar, ya seperti ini anaknya, gitu loh. Maka semua dididik dari diri kita sendiri, gitu. Nek masalah kula didik anak kula mboten kirang-kirang Mas, tanah dereng. Karena sampean manja anak sampean, kasih duit terus, mentang-mentang anak jenengan itu anak tunggal, anak satu-satunya, ya manja akhirnya Bu. Aku siapane bu mau bu. Aku malah yang buri. Ngapunten Mbah, ngapunten Mbah. Saya cuman membuang ilmu yang jahat. Sampai nggak kenapa-napa, sehat nanti Bu. Nanti akan saya bantu mengobati. Kalau saya lemes kayak ini Bu apa nih? Ini setan-setan yang ada di dalam tubuhnya Bapak jenengan saya buang. Jadi saya di sini adalah berusaha ingin menyembuhkan Bapak jenengan. Ya kemarin lemes ngene iki lho piye? Ya karena efeknya. Ini cuman efeknya Mas Mas. saniki ngeten lho Mas. Wow, jenengan iki bojo kula waras. Saniki kersane waras pripun? Tanggul jawab jenengan. Ya sudah, saya minta izin, saya obatin boleh? Biasa. Saya obati Mas. Jangan salah paham dulu, saya obati saja ini. Sing penting bapakmu waras yo. Lenggah sing apik. Nah, dari tambah nono piye? Iki Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. 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 Dimireng nih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Donga wile wis sing sapa? Mau nyapa aku Bu. Aduh. Nyapa takok neh. Aku mau nyapa aku Bu. Apa kok kesat. Lah mau ceritane piye aku yo gak ngerti. Bu aku mau jak salaman karo Mas iki yo roh lawak wae lemes kabeh iki ra. Tapi yo Aduh. alhamdulillah Pak, sampean iki wis waras. Wis wenang warung. Ya Bu. Wis penting waras sik meneng ben bapakmu ben tenang sik ben cerita. Enak sampean kasine sapa Mas? Sampean kasine sapa? Nama saya Nur Samsun, Mbak. Nyuwun sewu, mohon maaf. Saya di sini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada jenengan satu keluarga. Di sini saya mencintai kalian semua. Di sini saya sayang kepada kalian semua. Kalian sudah seperti saya, saudara saya sendiri. Maka dari situ saya ingin menyembuhkan kalian semua dari godaan syaitan. Karena di dalam tubuh jenengan itu banyak setan-setan ilmu hitam, makanya saya buang. Nah, sekarang saya mau tanya, Mbah. Mbahnya belajar ini kan sudah lama. Iya. Sampean terakhir nyatet kapan? Ya wis suwi, Mas jane wis suwi. Berarti sudah lama. Wis suwi. Artinya jenengan sudah berhenti kan? Iya, jane sampean kan ora renen njaluk tulung aku ya wis ora wis leren. Wis leren. Nah, kenapa saya kesini tadi pura-pura minta tolong? Karena saya tahu di dalam tubuh jenengan ada santetnya. Ya, makanya saya pengen membantu jenengan keluar dari dunia santet ini. Nah, insya Allah jenengan sudah enak. Jadi alhamdulillah jenengan tinggal memperbaiki ke depannya. Jenengan sudah enakan. Sekarang gimana rasanya? Bisa enteng le. Enteng. Wis Nah, gimana? Telinganya sudah ringan. bisa enteng wis. Alhamdulillah. Kenapa jenengan bisa budak dan sebagainya? Karena ada efek ilmu hitam yang ada di tubuh jenengan. Dan itu efeknya, karena itu setan, itu jin, iblis. Nah, setelah semua itu dibuang, telinga jenengan sekarang sudah bisa mendengarkan? Nah, alhamdulillah. Tuh. Nih. Wis Coba diajak ngomong pelan-pelan. Denger nggak? wis gak krungu Pak pesan. Wis kuwi kuping wis rada menak Bu. Tapi Nah. ya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Lorone iso mari. Nah, Nggih. Nek enten lepate kula nggih Mas. nggih, Sing mboten kula napa-napa. nggih matur suwun. nggih. Apa? Dan saya berpesan apa, Mbah? Mau ngomong apa? Sepurane lho Mas, nek aku ndak salah ya Mas. Sama-sama, Mbah. Heeh. Wis aku Jaluk sepuro ki karo sing kuwasa. Nah, Mbah Kakung. nah, jadi gini, Mbah. Minta maaf itu terutama kepada Allah. Yang kedua terhadap kepada orang-orang yang sudah disalahi. Itu. Dengan cara sampai taubatan nasuha, insya Allah akan diampuni sama Allah. Dan ingat Mas, perbuatan sampai itu salah, sangat salah. Sampai maksiat. Tetapi sampai melihat keadaan kedua orang tuamu, itu udah nggak baik. Demi kowe lho, Le. Sampai tadi melihat ayahmu, bapakmu kesakitan kayak gini, apa perasaanmu? Ya ora trimo. Nah, nggak terima kan? Makanya sampai emosi itu wajar, saya maklumi. Karena ini orang tuamu. Tetapi ingat Mas, di hati kecilmu itu masih ada benih cahaya kebaikan. Nah, coba sampai buka mata hati sampean. Buka mata hati sampean. Gitu. Taatlah kepada kedua orang tuamu, manut. Karena kalau sampean tidak manut, sampean akan rugi sendiri di kemudian hari. Cita-cita orang tuamu akan membuatkan bengkel mobil. Kalau sampean seperti ini terus, gimana caranya bisa sukses sampean? Sampai selama ini sudah banyak merugikan orang tua. Itu nggak baik. Dan mohon maaf Mbah, Iya Mas. saya tadi membuang ilmu tanpa izin. Mohon maaf ya.
Ya wis ora apa-apa aku yo matur suwun. Iya. Kuping bareng saiki wis penak. Iya. Krungu. Sekarang saya mau tanya, selama ini sampean pernah sholat enggak? Durung Enggak pernah. Nah, jelas le. sekarang Salat ki apa aku yo ora anu. sekarang mau enggak mengucapkan syahadat bareng-bareng semuanya? Ora iso ki lek piye. Nah, nanti saya tuntun. Tetapi ada syarat setelah syahadat harus mandi semua. Masnya juga ikut. Aduh sopo? Nah, ikuti saya. Manut. Ikuti saya, nurut. Sanggup enggak? Bersedia enggak? Orang tuamu bersedia loh, masa sampean enggak? Bersedia? Oke. Sekarang ikuti saya. Asyhadu Asyhadu Satu. alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan dan saya bersaksi saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Setelah ini kalian nanti mandi dan sebagainya, ya, Iya le. itu. Dan ingat, nama saya Nur Syamsun, asal saya dari Ngawi. Nur Samsun. Iya, saya itu di sini dapat perintah dari Allah. Ya. Tugas saya adalah untuk membantu jenengan sadar, itu aja. Ya tak jaluk sonakna wektu dolan goreng bae meneh le. Insya Allah itu. Lali Iya. bisa kita di pas duluran naik. Nggih. Sebenarnya begini, Mbak. Di dunia ini tidak ada yang kuat, tidak ada yang hebat, begitu, nggih. Saya boleh minta kopi? Ya Itu itu lah, itu. Nggih. Murahnya ya nasi ya. Ya, nggak apa-apa, Mas. Mas dongakne anake kula esuk nggih, Mas. Nggih, insya Allah. Mario. Bapakmu saiki wis gak kerja. Pak wis tuwek lah kerja. Jadi di sini, Mbak, jangan pernah merasa diri kita Mas, sampai masih muda, jangan pernah merasa kuat. Ya, kalau saya begini, kalaupun misalkan teman saya ini menganggap saya kuat, itu salah. Karena apa? Bukan saya yang kuat, tetapi Allah lah yang mempermudahkan langkah saya. Dan bukan aku yang mampu, tetapi Allah lah yang menolongku. Bukan saya yang pintar, tetapi Allah lah yang memberikan pemahaman kepadaku. Allah lah yang menjauhkan kebodohan yang ada di dalam diri saya. Artinya apa? Artinya adalah saya bukan siapa-siapa. Kita semua bukan siapa-siapa, dan kita bukan apa-apa. Kita tidak memiliki apapun, kita tidak punya apapun, tidak bisa apapun. Karena semua itu Allah yang memilikinya. Allah yang menggerakkan kita semua. Nah, jadi kita hidup pasti akan mati. Tetapi ingat, hidup yang harus kita cari adalah hidup menunggu kehidupan yang hakiki. Karena di alam barzah, di alam akhirat sana, kita sudah disediakan tempat yang akan lebih cocok untuk kita. Yaitulah kehidupan yang nyata. Jadi pesan saya, Mas, jangan merasa masih muda sampai seenaknya berani kepada kedua orang tua. Itu nggak boleh seperti itu, nggak baik, dirubah. Nah, nanti insya Allah Mbak, nanti ya kalau ada waktu insya Allah saya main ke sini itu. Dan saya minta ikhlasnya jika saya sudah mengganggu Mbah dan sekeluarga, mohon dimaafkan. Ora salah awakmu. Ya. Salah. Nggih. Ngapura. Nggih. Harus dungane mbae ndang Nggih. waras. Amin insyaallah. Enak ya kalau semuanya kayak gini ya. Ternyata. Ya sudah, Mbah, karena saya ada jadwal. Saya ada janjian sama orang. Kok sesuatu ya? Iya, saya Matur suwun sanget dong, Mas. nggih sami-sami. Ini saya ada undangan, Pate kula. ada undangan untuk membersihkan rumah orang. Jadi pemagaran sekalian, pembersihan rumah sama sekalian pemagaran. Teng pundi niku? Daerah Mojokerto mriki ya. Nggih.
Deket tak? Atos. Nggih. Mbah kakung kali Mbah Putri mboten Tak saged dongakne muga-muga nyangon lancar. apa-apa, Amin, 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 amin. nyangoni slamet nggih. Nggih. Nyangoni slamet ae. Soalnya yang mau janjian sama saya ini kan pengusaha, jadi diganggu sama dukun-dukun gitu, dibuat sepi dan sebagainya. Lah ini kan saya dapat undangan. Tulung Nggih. Pak ibarate. Ngoten. Jadi sebenarnya saya kesini tuh pura-pura. Itu bukan menipu tapi berniat karena saya sayang kepada jenengan semua. Ngoten. Izin saya pamit ya. Ya ya. Nggih, nggih, nggih. Nggih, mangga. Nggih. Mas, ingat ya, Mas. Nanti mandi semua lo ya. Ya ya. Ya udah. Ya, Bun. Mangga. Nah, ini motornya ini dikembalikan lagi nih, jangan kayak gini. Nah, masa motornya kayak gini nih? Nggak jelas. Anak muda sekarang ini. Alamak. Oke, kita pulang ya. Kita lanjut pemagaran, sahabat-sahabat. Kita menghadiri pemagaran dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam puter tasbih wa sholawat. Ayo dek.